Halo, balik lagi dengan saya Wahdi Wahab. Seperti di video-video sebelumnya, saya selalu berusaha memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pada video kali ini saya akan ngebahas lagi tentang saham, dimana IHSG dari awal tahun nyampe hari ini itu pergerakannya nggak kemana-mana, bahkan cenderung turun. Saya rasa banyak di antara teman-teman semua yang portofolionya itu minus, banyak saham-saham yang nyangkut. Dan pada video kali ini saya mau ngasih sedikit solusi buat teman-teman yang memang sahamnya nyangkut atau portofolionya minus. Apa itu solusinya? Nah, sebelum lanjut nonton video ini, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi terbaru lainnya dari channel ini. Nah, kita langsung saja begini. Jadi dari awal tahun sampai sekarang itu IHSG itu ya gitu. Jadi pergerakannya itu sideways, ya gitulah. Jadi volatilitasnya itu trennya itu nggak naik, bahkan mungkin cenderung turun. Jadi saya rasa teman-teman yang punya pengalaman yang sama dengan saya, yang portofolionya banyak yang minus, saya mau berbagi pengalaman aja, pengalaman yang sering saya gunakan ketika portofolio saya minus. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya average down, atau ada yang bilang averaging down. Averaging down itu dimana kita membeli saham yang sama ketika harga saham itu turun. Jadi misalkan kita punya saham ABCD di harga misalkan 2000, ternyata saham ABCD itu turun menjadi 1000. Nah, ketika kita membeli saham ABCD itu dengan harga 1000, maka itu disebut averaging down. Seperti itu. Jadi nilai rata-rata yang saham yang kita punya itu bukan 2000 lagi, tapi 1500 kalau misalkan kita membeli saham yang sama dengan lot yang sama. Kalau teman-teman bingung, kita langsung saja prakteknya. Di sini saya punya sebuah rumus, ada rumus Excel. Nanti teman-teman bisa download di link di deskripsi kalau misalkan teman-teman mau rumus Excelnya. Nah, oke, kita langsung saja ke rumus Excelnya. Nah, jadi gini, seumpama teman-teman kan punya saham, misalkan sahamnya yang bagus, atau saham-saham yang memang bisa dimungkinkan dalam waktu beberapa hari lagi, atau dalam waktu beberapa minggu lagi, bahkan beberapa bulan lagi, ini saham pasti naik nih. Nah, jadi ketika saham yang teman-teman punya itu minus, otomatis pasti teman-teman nggak cut loss dong. Kalau memang yakin secara baik secara fundamental maupun secara teknikal saham itu pasti naik lagi. Jadi solusi yang teman-teman pakai pasti sama dengan saya. Kalau misalkan melihat saham yang kemungkinan punya potensi naik, pasti beli lagi ketika harga turun, apalagi harganya udah salah harga atau murah banget gitu. Misalkan harga wajarnya itu 1000, ternyata turun ke GoPay, ya kita nggak mungkin dong melewatkan momen-momen berharga ini. Disebut momen berharga itu karena ya harga 1000 sekarang dihargain sama GoPay, siapa yang nggak mau ya kan. Nah, jadi daripada teman-teman cut loss, mendingan averaging down atau average down. Nah, jadi misalkan gini, teman-teman punya saham ABCD di harga 2000 saat ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sahamnya ABCD harga belinya 2000, harga sekarangnya tetap masih 2000. Misalkan teman-teman punya satu lot atau 100 lembar, maka total pembelian teman-teman 200.000 kan gitu. Itu belum termasuk fee beli teman-teman. Nah, jadi sekarang teman-teman punya satu lot dengan harga rata-rata 2000. Nah, oke, masih profit atau lossnya tuh masih 0 lah, 0%. Nah, seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian, saham yang teman-teman punya itu turun ke misalkan ke 1800. Nah, ke 1800, maka teman-teman otomatis pasti rugi dong. Ruginya berapa? Ruginya 20.000, atau sama dengan minus 10%. Nah, minus 10%. Untuk minus 10% berarti teman-teman butuh naik 11,11% agar kembali ke harga normalnya lagi. Maksudnya ke harga teman-teman beli.
gitu. Sekarang 1.800. Untuk kembali ke 2.000 itu butuh 11,11%, bukan 10% lagi, tapi 11,11%. Terus kalau misalkan turun lagi, misalkan ke 1.600, turun lagi ke turun lagi ke 1.600. Nah, teman-teman minusnya udah jadi 20%. Kalau teman-teman minus 20%, teman-teman butuh harga saham itu naik 25% untuk kembali ke harga di mana teman-teman beli. Dari 1.600, teman-teman beli di harga 2.000. Dari 1.600 ke 2.000 itu butuh naik 25%. Oke, selisihnya nggak terlalu tinggi. Tapi gimana kalau misalkan harga itu jatuh sampai ke angka 1.000? Dari teman-teman beli 2.000 jatuh ke 1.000. Nah, ketika harga teman-teman beli di harga 2.000 terus jatuh harganya ke harga 1.000, otomatis teman-teman itu minusnya 50%. Tapi untuk naik ke harga teman-teman yang ke harga yang teman-teman beli 2.000 itu, teman-teman butuh kenaikan harga 100%, ya dong. Sekarang harganya 2.000, turun ke 1.000, turunnya 50%. Tapi dari harga 1.000 ke 2.000 itu kan butuh naik 2 kali lipatnya. Sampai sini paham kan? Butuh naik 2 kali lipatnya, otomatis butuh kenaikan 100%. Nah, bagaimana caranya biar teman-teman mengurangi nilai investasinya? Maksudnya mengurangi nilai persentase kerugian. Kalau ruginya tuh tetap akan sama. Misalkan nih kayak di sini kita beli di harga 2.000, misalkan beli 1 lot, terus turun ke harga 1.000. Turun ke harga 1.000, teman-teman minus 100.000. Nah, secara persentase minusnya 50%. Nah, ketika teman-teman beli lagi, misalkan beli lagi 1 lot lagi nih di harga 1.000, akan beli 1 lot di sini. Nah, maka teman-teman punya 2 lot. Kerugian teman-teman secara angka, secara nominal masih tetap 100.000. Tapi secara persentase teman-teman minusnya berkurang. Dari awalnya minus 50% menjadi minus 33%. Nah, waduh, masih jauh dong. Nggak mungkin dalam sehari saham kita itu, saham yang kita pegang itu naik secara drastis 33% dalam sehari. Waduh, nggak mungkin nih. Harus nunggu berapa lama nih? Soalnya ketika minus 33%, 33,33%, saham itu butuh naik 50% lagi untuk hanya sebatas balik modal gitu. Sebatas balik modal aja butuh 50% lagi, butuh kenaikan 50%. Masih jauh ketinggalan. Berarti jangan 1. Nah, teman-teman bisa langsung 3 misalkan. Beri 3 lot dengan harga 1.000. Nah, minusnya udah berkurang. Jadi minus 20%. Tapi ketika minus 20%, teman-teman butuh kenaikan 25%. Seperti itu. Masih jauh juga. Nah, karena masih jauh, saya rasa untuk naik 25%, apalagi saham-saham blue chip, saham-saham yang atau saham-saham yang masuk LQ45 yang biasa saya pilih itu, saya rasa nggak mungkin deh, kecuali saham-saham gorengan bisa aja naik sampai 25%. Nah, kita coba batasin minus kita nyampe di bawah 5% aja, bawah 5%. Ya kalau 5% kan kemungkinan naik dalam 1 hari itu ada gitu. 5% oke lah, bisa. Kira-kira berapa kalau pengen mengurangi minusnya, persentase minusnya? Misalkan ya udahlah, kita ini aja nih, 3 sama 4 tambahin 7. Oke, berkurang 2 kali lipat, jadi minus 11%. Nah, minus 11%, masih kurang lagi. Oke, tinggal tambahin 7 tambah 8, 15. Coba kita 15 lot. Waduh, masih kurang dari 5%. Tapi segini udah nggak masalah sih. Udah mending lah. Oke lah, kira-kira 20%, 20 lot lah. 20 lot. Nah, 20 lot udah minus 4,55%. Jadi teman-teman butuh kenaikan saham tersebut itu cukup 4,76%. Teman-teman udah balik modal, hanya sebatas balik modal.
Tapi kalau misalkan ketika teman-teman beli 20 lot, terus sahamnya tiba-tiba naik 10%, maka teman-teman udah bisa taking profit. Nah, seperti itu. Kita kasih contoh, saya punya saham yang nyangkut gitu. Ini juga hasil averaging down sebenarnya. Saham saya adalah saham Pegas. Saya punya saham Pegas, saya beli di harga 1355. Punya berapa lot ya? Anggaplah 3 lot. 3 lot. Masih saya bentar ya. Nah, saya punya saham Pegas di harga 1355 rupiah. Saya punya 3 lot. Nah, waktu pembelian saya menghabiskan uang 406.500 belum biaya broker. Nah, sekarang harga saham Pegas per hari ini itu harganya, saya lihat dulu di ini harga saham Pegas, oh 1035 nih, 1035 per hari ini tuh harganya 1035. Nah, saya minus 23,62%. Nah, berarti butuh kenaikan 30,92% untuk hanya sebatas balik modal. Menunggu kenaikan 30% dalam sehari itu nggak mungkin. Dalam seminggu untuk Pegas mungkin saja sih, cuman kayaknya agak mustahil gitu. Nah, maka kalaupun misalkan saya harus average down, saya harus melakukan harus membeli saham. Contohnya kalau misalkan saya membeli saham dengan nominal yang sama, dengan lot yang sama, misalkan 3 lot, nah minusnya udah minus 13,35%. Jadi saya butuh 15,46% untuk sekedar balik modal. Tapi kembali lagi ke tadi, kita antisipasi aja gimana kalau kita minusnya ditekan nyampe ke 5%. Berarti saya butuh berapa lagi kira-kira? Kalau misalkan kita 9, saya beli 9 lot, masih minus 7,17, masih belum. Kalau saya beli taruh 15 lot, nah 15 lot, kalau 15 lot minus saya jadi 4,90%. Tapi saya harus menunggu kenaikan Pegas itu 5,15%. Berarti saya harus beli 16 lot lah. Nah, 16 lot. Jadi kalau misalkan ketika saham Pegas naik 5%, saya bisa ada untung lah 0, sekian gitu. Setidaknya ada untung kalau naik 5%. Sepertinya nggak mustahil kalau untuk Pegas itu dalam sehari naik 5%. Hanya untuk balik modal aja, misalkan kita butuh uang atau misalkan kita pengen tarik dana dari saham, ya udah kita averaging down dulu, terus setelah sahamnya naik, hanya sebatas balik modal aja juga nggak apa-apa, kita tarik, nggak masalah. Seperti itu. Nah, jadi ketika saya beli harga saham Pegas di harga 1355, untuk mengurangi persentase kerugian saya, untuk mencapai persentasenya di bawah 5% itu ya cukup nambah lagi 16 lot. Jadi cukup dana 1.656.000 untuk mengaveraging down si saham yang saya punya. Seperti itu. Maka setelah saya beli misalkan saham Pegas di 16 lot itu di harga 1035, maka harga rata-rata saham yang saya punya itu 1086. Jadi 1035 ke 1086 itu cukup nggak nyampe 5% untuk kenaikannya. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi ini cara yang selalu saya pakai, rumus yang selalu saya pakai, dan kebetulan saya buat sendiri gitu. Tapi sepertinya banyak teman-teman dari konten kreator yang membagikan rumus ini, tapi nggak tahu dia dibagikan secara cuma-cuma Excelnya atau enggak. Tapi saya ini pure bikin sendiri dan saya bagikan ke teman-teman. Boleh teman-teman di download di link di deskripsinya ya. Nah, sejauh saya berkecimpung di dunia saham, rumus ini selalu nemenin saya kalau misalkan market lagi crash gitu.
Tapi sebelum averaging down, kadang saya mikir dulu, ini saham baiknya cut loss apa averaging down. Kalau misalkan sahamnya gorengan, sahamnya market cap-nya kecil, yang suka digoreng sama bandar, saya mending cut loss. Saya pernah cut loss apa ya, 50%. Iya, 50%. Udah saya cut loss karena memang saham itu kebetulan saham gorengan juga. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, dan terbukti ternyata sahamnya turun terus. Untung saya cut loss di 50%. Nah, ini sekadar informasi buat teman-teman semua. Jadi kadang kita suka berpikir kalau misalkan kita minus 10% itu, wah, kalau naik 10% balik modal lagi. Enggak. Jadi teman-teman harus tahu nih. Jadi ketika teman-teman minus 10%, maka teman-teman butuh saham yang teman-teman pegang itu naik lagi 11,11%. Ini ada tabelnya. Ketika minus 20%, ya butuh kenaikan 25%. Minusnya 30%, butuh kenaikan 42,86%. Kalau minusnya 40%, butuh naik 66% lah lebih. Kalau minusnya 50%, butuh naik 2 kali lipatnya, yaitu 100%. Bahkan nyampe kalau misalkan teman-teman punya saham minusnya sampai 90%, tapi ini kebangetan. Kalau menurut saya sih kebangetan. Minusnya nyampe 90%, teman-teman butuh kenaikan 900% loh. 900%. Nunggu 900% berapa tahun? Ada nggak kira-kira dalam jangka waktu 5 tahun saham? Kita jangan bahas saham yang gorengan ya. Saham yang fundamentalnya baik, growth-nya itu udah, istilahnya udah, ya perusahaannya udah mapan. Dalam 3 tahun atau 5 tahun 900% kayaknya bisa-bisa aja sih, tapi cenderung mustahil bagi saya. Seperti itu kalau saya merhatiin market. Nah, tapi ada saham yang dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 3 bulan udah ribuan persen ada sebenarnya. Tapi untuk saham-saham yang katakanlah blue chip, atau saham-saham taruhlah yang second liner, atau ya saham-saham yang market cap-nya sedang gitu, enggak gorengan banget, ya kayaknya sih jarang gitu. Nah, itu aja sih penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya, bisa memakainya, dan mudah-mudahan rumus Excel yang saya kasih ke teman-teman juga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman juga nggak ketinggalan update informasi terbaru lainnya dari channel ini gitu.